الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kenapa orang Arab di sana, negara-negara Arab yang cukup kaya, negara Arab cukup punya kuasa, negara Arab cukup ramai dan dekat dengan saudara kita di Palestina. Kan batasan negara Palestina kan semua Arab, bukan Malaysia. Malaysia jauh, semua orang Arab. Tapi mengapa negeri Arab tidak bersatu untuk bagi tolong saudara kita di Palestina? Kalau bagi rakyat, alhamdulillah mereka bersatu. Tapi apa boleh buat rakyat kalau pemerintah tidak bersatu? Sebab pemerintah sana rata-rata semua berkhianat. Islam tapi berkhianat. Takut sama Yahudi, takut sama Amerika, itu sebab hancur. Tapi kalau daripada rakyat sendiri, tidak ada setuju. Semua mereka mau, tapi mana boleh keluar, mana boleh tembus atau jalan. Padahal ada orang berupaya, boleh dia jalan sembunyi-sembunyi, boleh dia berupaya sampai datang masuk Palestina. Saya kenal banyak keluarga, sahabat-sahabat yang punya kemampuan, dia terus. Padahal dia masih usia muda, masih sekolah, masih kuliah. Dia nampak saudara kita di Palestina macam ini, dia tinggalkan kuliah, tinggalkan keluarga, dia terus di sana. Dan saya yakin kalau pemerintah di sana semua boleh buka jalan untuk tidak perlu pakai senjata, tidak perlu perang, lepaskan saja, biarkan rakyat saja masuk, umat Islam saya yakin akan satu. Apalagi Mesir, jumlah di sana cukup besar, 90 juta. Kalau dibuka pintu Rafah, kan ada pintu Rafah ini. Sekarang yang menutupi pintu Rafah siapa? Bukan Israel, Mesir. Saya kemarin berupaya sama sabit merah ya, sabit merah dari Indonesia. Saya mau ikut bersama-sama untuk bagi tolong di Palestina. Tidak dapat visa. Minta izin visa dari siapa? Dari Mesir. Dan Mesir tidak bagi visa. Padahal kita bukan mau perang, kita mau bawa obat, mau bawa selimut, mau bawa makanan yang diperlukan oleh manusia. Inilah keadaan kita. Ini semua apa yang terjadi, kita tidak boleh salahkan kerajaan atau salahkan pemerintah atau salahkan siapapun. Tapi memang kita semua masing-masing punya salah. Sebab banyak dosa kita, sebab banyak kita, walaupun kita tidak berdosa, tapi kita diam terhadap dosa. Ada orang tidak berdosa, tapi dia diam, tidak mengingkari. Diamkan, dia biarkan, itulah akibatnya. Kalau umat Islam juga di sini juga sama kuat, mana orang Arab datang berani bermacam dosa maksiat di sini. Tapi sama, kalau dia dapat jalan terbuka, ada orang juga sama Muslim layani, dia sewakan tempat, ada tempat silahkan. Yang jual minuman keras orang Malaysia, yang minum minuman keras orang Arab, yang sama-sama wa ta'awanu dengan minum keras, bersama-sama kerjasama, bukan untuk kebaikan, malah na'udzubillah untuk dosa maksiat. Ini sebab keadaan umat Islam di mana saja, bukan hanya di sini, di mana saja keadaan umat Islam sama. Oleh sebab itu Allah menuji umat Islam, Allah jauhkan Masjidul Aqsa dari umat Islam. Dan saya nampak dalam sejarah, bila Masjidul Aqsa boleh ambil oleh Islam,
boleh dijaga oleh Islam, boleh dikuasai oleh umat Islam kalau umat Islam kuat. Masjidul Aqsa tidak boleh ditolong oleh orang Palestina. Jumpa buka sejarah. Siapa yang bagi tolong? Semuanya dari luar. Pertama buka Masjidul Aqsa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bukan orang Palestina, jauh datang. Terus dibagi kunci Masjidul Aqsa, diserahkan. Salahuddin Al-Ayyubi dari mana? Dari luar, bukan dari dalam. Muhammadul Fatih dari luar. Banyak. Bukan dalam sejarah tidak ada Allah bagi tolongan saudara kita di Palestina dari orang Palestina sendiri. Sebab bagaimana keadaan umat Islam di luar Palestina, akan Allah bagi tolong di Palestina. Keadaan umat Islam kuat, bersatu, saling cinta agama dan betul-betul bermulia akhlak, Allah bagi kemudahan. Tapi umat Islam di luar negeri Palestina berpecah, bermusuhan, saling dengki, hasud, berburuk akhlak. Apa yang terjadi? Allah uji Palestina. Padahal Allah sudah janji Palestina itu adalah negara yang berkah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna. Allah bagi berkah. Bukan hanya berkah Masjidil Aqsa, tapi semua sekitar Masjidil Aqsa pun dapat berkah. Minyak zaitun yang paling bagus, murni dan termurah di dunia, minyak zaitun Palestina. Tapi sayang sekali, minyak zaitun Palestina sekarang dikuasai oleh Israel. Banyak sawah, kebun-kebun khusus untuk buah zaitun, kemudian minyak zaitun, ini semua di bawah kekuasaan mereka, Israel. Allah sendiri bersumpah, wattini wazzaitun. Allah sumpah zaitun itu buah yang murni dan sangat manfaat, ada di Palestina. Baru minyak zaitun di Suria, di Jordan, kemudian negara-negara lain. Tapi yang paling murni bagus untuk kesehatan, untuk ini, bahkan harga pun murah, di Palestina. Tapi lah begitu, kalau kita nampak harta kekayaan umat Islam yang dimanfaatkan dan digunakan oleh musuh Islam. Sekarang dimanapun negara Islam kaya, sudah dikuasai oleh orang Yahudi. Apa dia kaya ekonomi, dikuasai orang Yahudi. Semua nikmat-nikmat kekayaan alam dari bumi diambil sama mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tambah kaya dan umat Islam tambah miskin. Wala haula wala quwata illa billah. Tapi jamaah sekalian, apapun yang terjadi keadaan umat Islam tidak boleh putus asa. Ini semua memang ujian. Kita sedih, kita bahkan ada yang menangis malam hari. Dia nampak keadaan umat Islam macam ini, tapi tidak boleh bagi tolong. Tapi percayalah, sepanjang apapun gelapnya malam, akan datang satu saat terbitnya matahari. Karena Allah tidak rida terhadap kezaliman. Yang terjadi sekarang masa ini, banyak kezaliman terhadap umat Islam. Allah tahankan, Allah nampak, Allah lihat semua. Allah tidak rida. Tapi ini menjadi ujian buat kita. Allah mau lihat siapa di antara umat Islam yang taubat, yang beristighfar, yang muhasabah, yang betul-betul boleh belajar. Karena kita tak boleh belajar daripada senang. Tapi bila kita belajar, ketika kita susah, baru kita boleh belajar. Tapi kalau senang terus, mana boleh belajar? Ini salah satu hikmah. Ujian yang kita hadapi umat Islam ini, dimanapun berada, bukan Allah tidak sayang sama umat Islam. Allah sayang, Allah cinta. Tapi Allah bagi ujian. Sebab ujian akan beza mana orang Muslim benar, mana orang Muslim palsu. Masjidul Aqsa posisinya di dalam sebuah kota tua yang dibagari dengan tembok besar.
Tembok itu ada pintu-pintu. Pintu utara, selatan, timur, barat. Setiap pintu ada pasukan Israel yang menjaga. Kita jam 2 subuh, kita berangkat menuju ke Masjidil Aqsa. Pintu pertama tidak terlalu ketat diperiksa. Biasa saja kita jalan. Tapi berpesan kepada kita, tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh bersuara keras, tidak boleh bertakbir rame-rame. Itu pasukan Israel. Karena mereka sudah menerima perintah dari atasan, siapapun yang dicurigakan langsung ditembak mati. Dan diperiksa. Kalau ada yang dicurigakan, bukan diperiksa, dilihat apa yang disebut, langsung ditembak mati. Kami berjalan kaki dari pintu utama tembok kota tua sampai ke pintu yang menghadapi atau halaman Masjidil Aqsa. Kira-kira 10 minit, 12 menit jalan kaki. Dalam sebuah kota tua ada gang-gang kecil kanan kiri. Sampai ke pintu kedua. Di situ pintu ternyata tertutup. Ada juga pasukan Israel dan semuanya bersenjata. Kami tunggu sabar. Jamaah Turki, ada jamaah Pakistan, ada jamaah India, ada jamaah mu'allaf dari Perancis, ada mu'allaf dari Brazil, ada mu'allaf dari Inggris, ada mu'allaf dari Amerika. Semuanya datang untuk salat tahajud. Ramai di depan pintu, tapi tidak dibukakan pintu. Gelisah jamaah menunggu 15 menit, 20 menit, setengah jam, hampir 1 jam, tapi belum dibukakan pintu. Mulai gelisah jamaah kita. Mulai ada yang bertanya, kenapa tidak dibukain pintu? Saya melihat ada seorang bapak, nampaknya warga Palestina. Saya berdialog dengan beliau berbahasa Arab. Kan saya orang Arab ya, kan bisa bahasa Arab. Saya bertanya, ini kenapa ditutup pintu? Saya tahu ya, itu biasa dari Israel. Kira-kira kapan dibukain pintu? Kita kan mau tahajud. Sebentar lagi mau subuh, kita sudah 1 jam di sini. Ya tunggu, terserah mereka. Kalau mereka menindak buka ya buka, kalau mereka menindak tidak dibuka ya dibuka. Sampai kira-kira mendekati subuh 20 menit, baru mereka membuka. Orang Palestina yang tua ini bicara sama saya, kamu orang baru ya di sini? Ya, saya pertama kali di sini. Dia langsung berkata, saya bisa melihat dari wajahmu, gelisah, marah, tidak mau terima. Kami sudah 60 tahun keadaan seperti ini. Kami sabar. Ketika kita masuk masjid, saya ingat dan saya sujud syukur di Masjidil Aqsa. Alhamdulillah di Indonesia belum ada pasukan yang melarang kita ke masjid malam hari. Belum ada tentara yang melarang kita untuk bisa beramai-ramai berjamaah di masjid. Tidak ada. Aman. Justru kalau kita ada acara besar seperti ini, justru aparat keamanan menjaga supaya tertib dan aman, semuanya bisa beres dan lancar. Alhamdulillah. Saya bertemu dan kenal sama seorang ibu warga Palestina yang sudah 3 dari anaknya yang sudah tewas dibunuh mati. Masih anak sekolah. Saya pernah diundang ke rumahnya. Saya melihat betapa dia memeluk anaknya dengan kasih sayang, bahkan sambil menangis. Habis mereka salat subuh, kemudian sarapan, kemudian dia pergi. Saya langsung berkata, Bu, kok nangis? Ini kan anaknya setiap hari ada di rumah. Kata beliau, saya sudah punya 3 anak yang sudah mati karena dibunuh sama pasukan Israel. Saya setiap hari memeluk anak saya di pagi hari dan sambil berdoa. Di siang hari saya tunggu di belakang atau di luar halaman rumah, menunggu dari jauh melihat anak-anak yang sedang lari pulang ke rumahnya masing-masing. Apakah ada di antara mereka anak saya yang sedang pulang atau sudah tewas? Perasaan itu sudah puluhan tahun yang saya rasakan.
Pertanyaan saya kepada jamaah, pernahkah merasakan seperti itu? Pernah bapa ibu merasa ketakutan kalau anaknya pergi tapi takut mati di jalan? Pernahkah kita melepaskan anaknya bersama teman-temannya dia bermain atau bersama teman-teman pergi sekolah? Ada rasa gelisah, dia tidak bisa sampai selamat dengan sekolahan. Ada enggak kira-kira? Tak pernah ada. Mengapa tidak pernah ada rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, rasa gelisah? Karena aman. Nabi Ibrahim ketika Allah perintahkan berhijrah dari Palestina ke Masjidul Haram, belum ada Ka'bah, masih Makkah, tanah padang pasir, kosong, sepi, tidak ada siapa-siapa. Apa doa Nabi Ibrahim yang pertama yang dia panjatkan di saat dia tiba di tanah Makkah? Dia berdoa, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat. Dia berdoa, ya Allah, jadikan negeri ini negeri aman dan bukakan pintu rizki untuk negeri ini. Sebelum memohon rizki, keberkahan rizki, kemakmuran rizki, kelancaran rizki, dia minta nikmat aman. Karena adanya nikmat aman, lancar rizki kita. Adanya nikmat aman, mudah aktivitas mencari nafkah dan mengurusi keluarga. Adanya nikmat aman, nyaman anak kita bermain sama teman-temannya. Adanya nikmat aman, kita bisa tidur malam hari di rumah kita dengan kita membaca Bismikallahumma amutu wa ahya dan membaca ayat Al-Kursi. Tidak ada rasa kekhawatiran dan ketakutan karena kita insyaAllah di negeri yang begitu aman dan berkah. Ingat jamaah sekalian, nikmat aman itu sangat berharga, wajib kita jaga. Dan selalu saya sampaikan, nikmat aman bukan tugas aparat keamanan saja, tapi tugas kita bersama menjaga nikmat aman. Dan tidak boleh membiarkan orang yang membahayakan atau merusakkan nikmat aman di negeri kita. Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika saya di Indonesia, ternyata saya sudah 2 minggu yang lalu berada di Palestina dan mendapatkan alhamdulillah sebuah kehormatan yang saya tidak pernah bisa bayangkan. Ketika saya berkunjung dan bertemu para imam di sana dan alhamdulillah disambut dengan baik, walaupun ada sebagian dari mereka baru saya kenal di sana, bukan kenal lama. Dan kemudian diajak untuk salat maghrib berjamaah di Masjid Qubbah As-Sakhrah yang disebut Qubbah Mas. Itu titiknya tempat mi'raj Nabi Muhammad. Jadi Nabi SAW habis salat, dari situ berdiri di atas sebuah batu yang begitu besar, kemudian dibawa naik bersama malaikat Jibril ke langit yang disebut mi'raj. Jadi cerita Isra Mi'raj terjadi di sana. Dan begitu selesai iqamat salat maghrib, saya langsung didorong oleh imam untuk jadi imam. Saya jujur saja kaget, sampai bergetar badan saya tidak pernah nyangka, bahkan saya tidak pernah minta. Tapi alhamdulillah ini menjadi sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala bisa mengimami maghrib dan isya di tanah suci Palestina. Saya melihat keadaan di sana, perjuangan warga Palestina luar biasa. Saya saja datang ke sana silaturahim berkunjung hanya 3 hari. Tapi jujur saja merasa tak kuat. Kita datang dari hotel menuju ke Masjidul Aqsa dari jam 2 keluar dari hotel. Berkeinginan bersama beberapa jamaah, berkeinginan untuk tahajud di Masjidul Aqsa. Posisi Masjidul Aqsa berada di sebuah kota tua, dan kota tua ditutupi dengan pagar yang cukup tinggi, dan ada pintu-pintu, ada beberapa titik pintu-pintu masuk.
Kalau kita masuk dari pintu utama, berarti kita masuk ke dalam kota tua. Di situ ada kampung, ada rumah-rumah, ada toko-tokoan, ada sekolah, ada macam-macam orang tinggal di dalam. Habis kita lewati kampung dalam, ada pintu lagi yang masuk kepada halaman Masjidul Aqsa. Halamannya sangat luas. Kami begitu masuk pintu utama sampai ke pintu kedua untuk masuk ke area masjid, ternyata tertutup. Kami menunggu karena dijaga oleh pasukan Israel. Bayangkan, kita mau masuk masjid, yang di pintu-pintu itu pasukan Israel, tentara dengan senjata masing-masing. Dan mereka, jangankan kita mengganggu atau berbicara atau kita menyakiti, kalau mereka sendiri ada kecurigaan terhadap seorang, langsung ditembak. Karena mereka tahu siapa yang mau hukum mereka. Tidak ada, tembak mati, udah selesai, udah angkat, tidak usah kita bicara panjang lebar. Itu cara mereka. Kami ditahan dari jam 2 sampai jam 4, sabar menunggu. Dan jamaahnya cukup ramai, dari Turki, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari Inggris, yang mu'allaf, dari Perancis, semua Islam. Mereka datang, ratusan orang bahkan ribuan orang, termasuk warga Palestina sendiri. Sampai jam 4, sebelum azan subuh 55 menit baru dibuka pintu. Saya melihat di saat itu seorang kakek yang sedang duduk, warga Palestina. Saya ajak bicara, karena saya kan orang Arab ya, bahasa Arab. Jadi saya ajak bicara dalam bahasa Arab dan menanyakan bagaimana keadaan ini. Kata beliau, udah biasa. Kami sudah di sini 60 tahun. Digituin seperti ini. Bayangkan, si kakek ini 60 tahun tidak pernah putus asa. Dia berkata, kami datang di sini dengan harapan InsyaAllah dibuka pintu jam 2. Kalau tidak dibuka jam 2, dibukalah jam 3. Kalau tidak dibuka jam 3, dibukalah jam 4. 60 tahun seperti ini. Tidak pernah komplain, tidak pernah marah, tidak pernah protes. Hanya sabar dan hanya berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya berserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mengambil pelajaran, begitu semangat seorang kakek yang sudah dalam kondisi cukup tua, dalam kondisi barangkali kurang fisiknya, tapi mau bertahajud bertahun-tahun bisa menjaga kemuliaan masjid di sana. Bayangkan bagaimana kita di Indonesia. Kalau kita terlarang masuk masjid, harus proses, dijaga, di macam-macam. Apa yang terjadi di Palestina menurut saya ini tergantung keadaan umat Islam seluruh dunia. Umat Islam kalau benar-benar bersatu, tidak akan mungkin ada keberanian seperti ini. Tapi mereka tahu umat Islam berpecah belah.